Battlethrough the Heavens Season 5 Episode 66. Akhirnya Xiao Yan tiba di medan pertempuran. Xiao Yan membantu Ratu Medusa menghadapi ketua Sekte Angsa Emas dan Lembah Wulan. Ratu Medusa menghadapi Yao Laotian, sedangkan Xiao Yan akan menghadapi tiga tetua dari Lembah Wulan. Untuk menghadapi kekuatan gabungan dari tetua Lembah Wulan, yaitu teknik tiga binatang buas. Xiao Yan menggunakan teknik 3000 petir. Teknik ini memungkinkan Xiao Yan membuat cloning dirinya. Dengan teknik tersebut, Xiao Yan berhasil melukai salah satu tetua dari Lembah Wulan, sehingga bisa menghancurkan teknik tiga binatang buas milik mereka. Dengan hancurnya teknik tersebut, dia tetua lain pun tidak lagi menjadi ancaman. Sedangkan Ratu Medusa masih bertarung melawan ketua Sekte Angsa Emas, namun hanya menunggu waktu sampai Ratu Medusa mengalahkannya. Di saat semua orang dari Kekaisaran Kiamat dan Ras Ular berpikir mereka akan memenangkan pertempuran itu, tiba-tiba ketua dari Sekte Racun pun datang. Dia adalah Xiao Yixian. Kemunculan Xiao Yixian membuat pertarungan Ratu Medusa dan Yao Laotian terhenti. Melihat kedatangan ketua Sekte Racun, membuat Yao Laotian tertawa sombong. Melihat kedatangan Xiao Yixian, Ratu Medusa menatap tajam ke arahnya. Mengingat kekuatan Xiao Yixian telah mencapai Douzong, Ratu Medusa pun berencana akan menahan Xiao Yixian. Sedangkan Xiao Yan menghadapi ketua Sekte Angsa Emas, Yao Laotian. Sebelum pertarungan, Xiao Yixian berpesan kepada Yao Laotian agar tidak menyakiti Xiao Yan. Pertempuran pun dimulai. Ratu Medusa dan Xiao Yixian saling beradu serangan, aura merah dan ungu pun memancar di langit. Sedangkan Xiao Yan menggunakan teknik petir miliknya untuk mengimbangi kecepatan Yao Laotian. Dalam hal ini, Xiao Yan hanya berusaha menghindari serangan Yao Laotian. Di saat Yao Laotian lengah, Xiao Yan pun menggunakan teknik yang baru ia pelajari di saat penerobosan. Teknik itu bernama segel pembuka gunung. Yao Laotian tidak dapat menghindar lagi, ia terkena serangan telak dari Xiao Yan. Karena Yao Laotian berada di ranah Douzong, ia berhasil menahan serangan Xiao Yan. Akibat serangan Xiao Yan itu, Yao Laotian menjadi sangat marah, ia lupa dengan pesan ketua Sekte Racun Xiao Yixian, agar tidak menyakiti Xiao Yan. Ia menggunakan kekuatan penuh untuk menyerang Xiao Yan, akibat serangan yang kuat itu, Xiao Yan terpental jatuh. Di saat Yao Laotian berpikir sudah mengalahkan Xiao Yan pun memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat api teratai tiga warna. Xiao Yan pun menyerang Yao Laotian dengan api teratai tiga warna tersebut, akibatnya Yao Laotian terluka parah dan hampir mati, sedangkan Xiao Yan hanya lemah, akibat terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Setelah itu, Xiao Yan pun pergi menghampiri pertarungan Ratu Medusa dan Xiao Yixian. Pertarungan mereka pun sudah mencapai titik akhir. Ratu Medusa berhasil mendaratkan serangannya ke tubuh Xiao Yixian, itu membuat cadar dari Xiao Yixian pun terbuka. Xiao Yixian terluka, namun darah dari Xiao Yixian mengenai Ratu Medusa. Darah Xiao Yixian mengandung racun yang mematikan, Ratu Medusa pun terluka. Setelah cadar Xiao Yixian terbuka, Xiao Yan pun mengenali itu adalah dokter peri kecil temannya dahulu. Xiao Yan bertanya, kenapa ia bisa menjadi seperti ini? Xiao Yixian mengatakan, dokter peri kecil yang dulu ia kenal polos sudah tidak ada lagi, ia kini adalah pemimpin Sekte Racun. Xiao Yan mengatakan, apakah ini karena tubuh racunnya? Xiao Yixian menjawab, ini adalah takdirnya dari dia kecil. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun mendekati Xiao Yixian. Xiao Yan berkata ia akan membantu Xiao Yixian untuk mengendalikan tubuh racun miliknya, dan berusaha untuk menyembuhkannya. Melihat Xiao Yan yang tulus membantunya, Xiao Yixian pun mempercayainya. Ia mulai tenang, Xiao Yixian pun menarik kembali racun yang ada di tubuh Ratu Medusa. Akhirnya Xiao Yan pun bisa berbicara empat mata dengan Xiao Yixian mengenai siapa dalang dari penyerangan Kekaisaran Jiama. Oke, sampai di sini dulu spoiler Battlethrough the Heavens Season 5 Episode 66. Jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya.